Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Monza nanti pagi, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, kemarin ada berita gembira, sahabat Bob. Zelensky sudah menyatakan iya kepada Inter dengan tawaran yang luar biasa 4,5 juta per musim ya. Ini bukan menurut gua, ada di Gazzetta dello Sport dan itu sangat bisa dipercaya. Semoga nanti di awal Juli dia sudah menjadi pemain Inter, sahabat Bob. Dan juga sedikit gua update tentang Sensi. Enzo Maresca ya sebagai pelatih Leicester City memang telah menyatakan minatnya dan Sensi adalah target utama mereka, tapi tetap harus menjual dulu untuk mendatangkan Sensi ya. Klub Inggris yang biasanya jor-joran ternyata ya karena mereka bermain di divisi 2 ya. Jadi mungkin duitnya tidak terlalu banyak, tapi harusnya klub-klub Inggris kalau untuk 2-3 juta harusnya tidak masalah. Kita lihat aja nanti bagaimana perkembangannya Sensi. Memang Sensi bahkan di Liga Champions aja tidak didaftarin oleh Inter. Dan dia juga jarang sekali bermain di Inter, sahabat Bob. Ya, kita tunggulah seperti apa. Yang jelas Zelensky adalah berita baik buat kita. Dan kita tunggu bagaimana perkembangannya. Dan harusnya semoga tidak ada kasus seperti Samardzic dan salah satu calon pemain Milan yang batal gara-gara ayah dan agennya, sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, ini sedikit kita berbicara untuk pertandingan nanti pagi. Dan bahkan semalam si Inzaghi sudah diwawancara bahwa untuk pertandingan nanti pagi ya, dia bilang gini, dia akan mengincar sukses di paruh kedua ya. Kami berambisi di Marco berkembang dan Buchanan butuh waktu ya. Buchanan bahkan dia sudah berlatih dan kemungkinan nanti akan dipanggil dan akan dibawa ke Monza, sahabat Bob. Apa yang dibilang Inzaghi ya? Dia bilang gini, kami tahu bahwa kami menjalani babak pertama dengan sangat baik. Ya, maksud dia paruh musim pertama ini tidak akan mudah ya untuk menyamai kembali ya. Namun kami ambisius dan ingin mengkonsolidasikan posisi kami dengan performa solidnya, kata Inzaghi. Ini di Inter Channel TV ya. Nah, ini akan menjadi pertandingan yang sulit melawan Monza ya. Mereka adalah lawan yang sulit, lawan yang layak ya, memiliki pelatih dan pemain hebat. Kami senang bisa bersatu dengan Ambrosio, Gagliardini dan Valentin Carboni. Kami harus memainkan pertandingan yang sangat penting. Dan kami tahu Monza adalah lawan yang tangguh ya. Dia bertanya kepada si wawancara, bertanya kepada Inzaghi. Melawan Verona saya mengubah formasi dengan seperempat jam terakhir. Dengan 3 penyerang berada di lapangan pada waktu bersamaan. Saya menggunakannya sebagai opsi pada saat itu. Dan itu bisa menjadi solusi pada saat-saat tertentu ya. Inzaghi juga memuji pemainnya tampil dalam menyerang dan bertahan sejak awal. Tim bekerja dengan baik di 19 pertandingan pertama. Kami bekerja sebagai kelompok. Semuanya bersama-sama. Seperti Inzaghi selalu bilang, ya, berjuang bersama, menderita bersama, dan happy bersama. Ya, kami telah mengubah struktur pertahanan karena cedera, namun prinsipnya tidak berubah. Terakhir, manajer mengungkapkan bagaimana Fide Di Marco telah membaik ya. Tajon Buchanan masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri ya. Tajon menampilkan dirinya dalam kondisi fisik yang bagus. Dia adalah pemain muda dengan kualitas luar biasa dan memiliki cukup banyak pengalaman. Dia memerlukan waktu untuk berintegrasi. Tapi minggu ini dia menjalani 3 sesi latihan yang sangat penting. Ya, semoga kita berharap nanti Buchanan benar-benar bisa masuk sebagai cadangan dan juga bisa memberikan kontribusi dan memberikan kemenangan buat Inter ya. Nah, sahabat Bob, Monza ini juga bukan kaleng-kaleng ya. Dan memang kalau kita lihat bagaimana penampilan mereka dibanding musim lalu, lebih baik musim lalu ya sahabat Bob. Nah, sekarang bagaimana prediksi ya
bahkan memprediksikan Inter akan menang 2-0, 3-0, 1-0 di kandang Monza. Tapi itu kan tidak gampang, harus dibuktikan di lapangan. Nah, ini adalah pembuktian juga buat Inzaghi dan tim supaya bisa terus menang ya. Kenapa? Tidak perlu memikirkan Juventus, AC Milan yang di belakang kita. Tetap fokus aja bagaimana untuk memenangkan pertandingan dan terus melaju ya. Head to head memang Inter kalau di kandang pernah kalah ya, musim lalu kalah di musim di paruh pertama kalah melawan Monza 1-0, tetapi di kandang kita mengalahkan Monza 2-0 ya di paruh musim 2023-2024 ini ya. Jadi kita berharap semoga Inter bisa melanjutkan tren itu ya. Terus juga kalau Monza 5 pertandingan terakhir mereka menang melawan Frosinone 3-2 di kandang Frosinone, dan Inter menang melawan Verona. Jadi sebenarnya 5 pertandingan terakhir Inter lebih baik dibanding Monza, dan semoga benar-benar Inter bisa menghasilkan 3 poin ya. Bagaimanapun kita tetap mendukung sahabat Bob ya, seperti apapun permainan Inter ya, misal mainnya kurang bagus tapi wajib 3 poin ya. Terus juga pemain-pemain kunci kita ya, ada Lautaro Martinez yang sudah mencetak 16 gol, Marcus Thuram sudah memberikan 7 assist ya, bahkan 5 gol. Ini mungkin salah satu-satunya di 5 Liga Eropa, ini luar biasa ya. Terus juga kalau di Monza yang perlu diwaspadai ada Andre Colpani, dia udah mencetak 6 gol, walaupun belakangan ini performansnya menurun sahabat Bob. Terus kalau kiper Gregorio itu lagi cedera, jadi kemungkinan dia tidak akan bermain ya. Terus juga di Inter kita yang absen hanya Cuadrado. Jadi ini full tim ya. Semoga aja nanti benar-benar sesuai yang kita harapkan. Nah, sahabat Bob, nih sedikit gambaran bagaimana formasinya si Monza ini kan menggunakan 4-3-2-1 ya. Jadi ada Mota di depan, jadi Colpani di Carboni itu diduetkan sama mereka. Nah, gelandang bertahannya dia taruh Gagliardini, mantan pemain Inter, di Ambrosio sebagai back tengah. Nah, ini juga perlu diwaspadai Mota, Colpani ya. Jadi semuanya lah. Nah, kalau Inter akan menurunkan yang jelas pasti Sommers di belakang, kemungkinan Acerbi akan diganti De Vrij karena ya dia sudah mulai menurun kemarin waktu melawan Verona, dan pasti secara fisik dia juga pasti terkuras sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob. Bastoni, Pavard ya itu akan bermain di tengah seperti biasa. Trio Hakan, Mkhitaryan dan Barella, di kiri Di Marco, di kanan kemungkinan Darmian bukan Dumfries, di depan ya duet Tula, semoga menambah pundi-pundi golnya sahabat Bob ya. Tidak sabar lagi menunggu, nanti gue coba akan live reaction, semoga ya bisa ya sahabat Bob. Kadang-kadang ya pengen live reaction tapi kadang-kadang ya waktunya tidak pas gitu loh sahabat Bob. Nah, ini juga kalau seperti yang gue bilang tadi bahwa kita berharap Thuram semoga bisa gacor kembali ya. Karena beberapa pertandingan dia tidak mencetak gol. Nah, ini kan dia kembali diduetkan dengan Lautaro. Semoga seperti di paruh musim pertama mereka kembali gacor. Nah, sahabat Bob, ini ada sedikit yang menggelitik gitu loh. Ini pertanyaannya, apakah Kapten Inter Lautaro Martinez terikat Liga Premier pada Januari? Ini Chelsea ya. Chelsea sekarang benar-benar terpuruk dan mereka kayaknya memang perlu jor-joran belanja lagi gitu. Nah, dengan performa terbaiknya Martinez kali ini, nah rumornya Chelsea sedang mempersiapkan sebesar 80 juta sampai 100 juta untuk menghadiahkan striker Argentina ini. Bukan rahasia lagi ya, manajer Chelsea Mauricio Pochettino ya adalah penggemar beratnya Lautaro. Laporan yang menghubungkan keduanya muncul sebelum mantan manajer Hotspur dan PSG menandatangani kontrak di Chelsea. Pochettino lebih suka menekan ke depan dan Martinez bisa dibilang salah satu yang terbaik dalam bisnis pindah ke London masuk akal. Peluang Chelsea merekrut target penyerang pilihan pertama mereka adalah Osimhen. Tapi dia baru perpanjang kontrak dan sekarang pasti harganya jauh lebih mahal ya. Nah, oleh karena itu dengan tim kaya The Blues kekurangan gol dan memantapkan diri mereka kembali di Liga Inggris ya.
Jadi kita lihat apa benar Lautaro tergoda. Kalau menurut gua sih pasti nggak tergoda lah. Chelsea juga di bawah ya, dalam 10 besar, tidak ada di 5 besar. Terus juga performance timnya juga tidak menyatu gitu loh. Harusnya kontrak Lautaro Martinez segera diresmikan. Jadi ini hanya sebagai rumor, tapi ya who knows gitu ya. Kalau tiba-tiba Chelsea bukan 100, menawarin 150 juta ya bisa aja. Tapi ya kembali lagi ke Martinez. Harusnya kapten kita terus bertahan, sahabat Bob. Jangan pergi dari Inter ya. Ini adalah harapan kita. Terus juga sahabat Bob, sedikit gue bahas juga bahwa Inter akan mengorbankan Dumfries untuk mendatangkan Zielinski dan Taremi ya. Jadi kemungkinan dana dari Dumfries ini adalah untuk membiayai komisinya agent Zielinski dengan Taremi ya. Karena mereka bebas kontrak di musim depan, apalagi Dumfries juga tidak mau memperpanjang kontrak. Apa yang ditawarkan Inter dia tidak mau, jadi ya kemungkinan dia akan dijual. Tapi kita lihatlah seperti apa, karena kontraknya masih sampai 2025. Akankah dia dijual nanti di bulan Juni? Kita akan tunggu. Menurut gua sih, ya kalau gua ya nggak tahu sahabat Bob ya pasti sepakat atau tidak. Kalau menurut gua ya Dumfries masih bagus, tinggal dipoles-poles lagi. Tapi ya Inter butuh dana, ya apalagi Tajon Buchanan sudah masuk ya sahabat Bob. Itu yang memungkinkan kemungkinan si Dumfries bisa pergi dari Inter. Nah ini, Inter Milan sudah mengurangi minatnya kepada Colpani ya, pemain Monza. Ini juga diincar AC Milan, Juventus gitu loh. Dan juga Galliani juga bilang dia tidak akan dijual. Apalagi harga jualnya juga luar biasa. Nah, artinya sekarang Inter fokus dengan Valentin Carboni. Seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, bahwa Valentin Carboni lebih layak buat ke Inter dibanding Colpani ya. Apalagi Valentin Carboni adalah pemain Inter yang dipinjamkan, jadi tidak perlu keluar duit. Pemain muda, ini kita benar-benar pengen ya. Bayangkan ya, musim ini dia bisa mencetak 2 gol dan 3 assist. Harusnya kalau dia di Inter kan itu sangat akan membantu. Tapi ya biarkan dia sekolah setengah tahun lagi di sana dan nanti akan balik lagi ke Inter. Nah, sedikit kita berbicara tentang Pratesi. Pratesi ya kurang mendapatkan tempat starter di Serie A. Padahal dia ini potensi luar biasa ya, dan laga-laga krusial dia mencetak 2 gol di derby dan kemarin di Verona dia yang menentukan gitu loh. Dan dia tidak sabar minim waktu bermain di Inter akan mendapat peluang di Piala Super. Ya kemungkinan dia akan bermain di Piala Super sebagai starter, tapi ya nanti di Monza kemungkinan dia tetap akan menjadi cadangan ya, karena memang Inzaghi sudah mentok kayaknya dia dengan 3 gelandang yang tadi gitu loh. Nah, jika Inter lolos ke final, mereka akan bertemu dengan Napoli dan Fiorentina. Ini kalau nanti melawan Lazio ya di Arab. Nah, musim ini Pratesi sudah mencatat 17 penampilan di Serie A, namun hanya 1 kali menjadi starter ya. Dan kita berharap benar-benar Pratesi bisa meledak di musim ini, di akhir di sisa musim ini, dan dia bisa membantu Inter. Gue berharap dia menjadi starter gitu loh. Ya, tapi ya balik lagi ke ke Inzaghi gitu loh. Nah ini sedikit ada nih, saya tidak akan memaafkan pengkhianatan Vieri ya. Kita tahu bagaimana mereka, Ventola, Cassano, dan sekarang Bobo TV kembali muncul ya. Dengan beragam acara, bukan hanya bola, ada macam-macam lah gitu loh. Tapi dia diwawancara si Adani, dia tidak akan pernah memaafkan Bobo TV ya. Ini akhirnya pertemanan putus gara-gara bisnis ya. Artinya ya nggak gampang ternyata. Nah, ini juga Caressa, permainan Barella yang dinamis, intuisi Calha yang hebat, kami harus kembali ke Pirlo. Fabio Caressa mengutarakan beberapa konsep mengenai lini tengah Inter. Ya, Inter bermain dengan lebih banyak point guard. Ya, Hakan yang bermain, namun di lini tengah Inter juga Barella memainkan point guard, dinamis dan memungkinkan Anda melakukan sedikit berbeda perkembangan. Hakan sebagai direktur adalah intuisi hebat dari Inzaghi untuk memiliki gelandang seperti ini. Kita harus kembali ke Pirlo ya. Semoga sahabat Bob, Inter benar-benar bisa terus melanjutkan tren paruh besar pertama mereka. Nah ini juga salah satu dulu pelatihnya siapa? Inzaghi, Eriksen ya. Sven Goran Eriksson ini lagi sakit ternyata ya. Dan maksimal hidupnya katanya 1 tahun lagi.
ya. Tapi demikian pelatih tidak putus asa membicarakan sepak bola. Berbicara kepada libero, pelatih asal Swedia ini berbicara singkat tentang perebutan Serie A. Siapa yang bisa memenangkan Scudetto tahun ini? Inter adalah tim hebat. Komentar mantan pelatih Lazio tersebut. Ya, semoga aja banyak yang mendoakan Inter untuk Scudetto dan prediksinya semoga itu benar-benar terjadi, sahabat Bob. Ya, kita menunggu sahabat Bob nanti pertandingan, nanti gue akan update-update lagi yang terbaru. Yang jelas kabar gembira Zelensky, terus semoga juga Taremi ya. Ini pemain-pemain incaran Inter dan kita juga belum tahu nih setelah Super Copa siapa yang akan didatangkan Inter kalau memang Sensi akhirnya keluar, sahabat Bob. Ya, kita tunggu aja nanti pertandingan nanti pagi karena Inter kita selalu kompak, keluarganya tinggi, terus fokus karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.